Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini, dan sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikian tertulis. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. I will give you leaders who will be faithful to me. They will lead you with knowledge and insight. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, Tuhan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Dalam nas hari ini, Tuhan memberi sebuah janji yang penuh harapan kepada umat Israel bahwa Dia akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Untuk apa? Untuk menggembalakan mereka, umat Israel. Dalam konteks ini, gembala mengacu pada pemimpin spiritual yang akan memimpin umat Allah menuju kebenaran dan pemulihan. Janji ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan pemimpin yang sesuai dengan kehendak hatinya dan memimpin umat Israel, membimbingnya sampai menuju kehidupan yang kekal. Bagi kita sebagai orang Kristen, gembala ini adalah pemimpin rohani, baik itu pendeta, pastor, pemimpin gereja, guru jemaat, atau para pelayan, Bible Flow, diakones, sintua, penatua, dan parjamita ina, evangelis, dan sebagainya. Mereka diberikan Tuhan atau diangkat Tuhan untuk memimpin jemaatnya dengan kasih, pengetahuan, dan pengertian. Nah, sebagai jemaat kita diajak untuk apa? Menghargai dan mendukung pemimpin rohani yang diangkat dan ditunjuk Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh hikmat dan menuntun kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari nas hari ini. Yang pertama, makna gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Dalam nas hari ini Tuhan berjanji untuk mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Bukan sesuai dengan hati jemaat. Bukan. Sesuai dengan hatinya Tuhan. Gembala yang sesuai dengan hatinya Tuhan itu hendak memimpin, membawa umat kepada Tuhan. Dan pemimpin itu atau gembala itu memiliki hati seperti Tuhan. Hati seperti Tuhan itu apa? Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh pengertian. Hati yang penuh perhatian terhadap umatnya. Jadi pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan adalah orang yang memimpin mencari kesejahteraan jemaatnya, bukan mencari kesejahteraannya.
Pemimpin itu bukan hendak mencari keuntungannya, keuntungan diri sendiri, tapi keuntungan jemaat. Dan dia hendak menjaga hubungan jemaat itu dengan Tuhan. Dan dia punya tanggung jawab penuh untuk memimpin umat, memulihkan umat kepada Tuhan. Gembala, roeh dalam bahasa Ibrani, roeh adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin, menjaga umat Tuhan. Dan hati itu, lev, berarti pusat perasaan, kehendak atau pikiran. Jadi gembala yang sesuai dengan hati Tuhan berarti gembala yang memiliki hati yang penuh kasih, yang mencerminkan kasih Tuhan bagi umatnya. Jadi pemimpin gereja yang sesuai dengan hati Tuhan berarti mereka tidak hanya berbicara tentang kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Tuhan, menghidupi kebenaran Tuhan itu di dalam pelayanan mereka. Itu yang pertama, makna gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Yang kedua yang hendak kita pelajari dan hari ini, gembala yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Ini menarik, karena Tuhan berjanji akan mengangkat gembala yang sesuai hatinya, dan kedua, gembala yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Maka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tuhan mengatakan bahwa gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya akan menggembalakan umatnya dengan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan di sini mengacu pada pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Jadi gembala itu harus benar-benar memahami firman Tuhan. Kalau gembala itu tidak mengenal dan memahami kebenaran firman Tuhan, itu bukan gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu harus benar-benar mengetahui isi firman Tuhan. Lalu tidak hanya punya pemahaman atau punya pengetahuan, tetapi gembala itu juga harus punya pengertian. Jadi pengertian adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan rohani umat. Jadi dia tidak hanya mengetahui kebutuhan diri sendiri, tapi kebutuhan umat. Jadi gembala yang punya pengetahuan dan pengertian yang baik ialah gembala yang bijaksana, yang akan membawa umat ke pemahaman yang mendalam tentang Tuhan, serta mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dua hal yang penting kita pelajari dari nas hari ini. Gembala itu menjadi gembala yang memiliki hati sesuai dengan Tuhan, dan gembala itu harus punya pemahaman dan pengertian yang baik tentang Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, jadilah pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Saya ulangi, jadilah pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi bukan pemimpin sesuai dengan hati jemaat, bukan pemimpin yang sesuai dengan hatinya, tapi pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan berarti mereka memiliki hati yang sejalan, selaras dengan Tuhan, selaras dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu apa? Penuh kasih, rendah hati, penuh belas kasihan, dan fokus pada kesejahteraan umat Tuhan. Pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan mendahulukan kepentingan umat dan tidak mencari kepentingan pribadi dan kekuasaan pribadi. Itu yang pertama. Jadi pemimpin itu harus menjadi sesuai dengan hatinya Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, jadilah gembala yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Jadilah gembala yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Tuhan tidak hanya memilih supaya hanya sesuai dengan hatinya, tetapi juga harus punya pengetahuan dan pengertian yang baik dan benar. Dengan pengetahuan
berarti kita memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Supaya kita juga memberitakannya, mengkhotbahkannya, menghidupinya dengan baik dan benar. Dan kemudian memiliki pengertian yang baik, berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan praktis. Dan memberikan bimbingan yang bijaksana. Supaya jemaat memahami, melakukan kebutuhan rohani umat dengan baik dan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah pemimpin yang menggembalakan dengan tujuan untuk membangun dan memulihkan. Jadi tujuan kita untuk membangun dan memulihkan sebagai gembala. Jadi gembala yang sesuai dengan hati Tuhan adalah mereka yang tidak menuntun umat untuk berjalan dalam hatinya sendiri, tapi untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan juga memulihkan umat Tuhan yang tersesat, punya hubungan yang baik dengan Tuhan kembali. Serta mengajak mereka yang mengalami kehidupan yang penuh keterpurukan dengan kasih dan damai, penuh perhatian, mengajak mereka kembali untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dalam saat ini? Yang pertama, jadilah gembala yang memiliki hati sesuai dengan Tuhan, hatinya Tuhan. Yang kedua, jadilah gembala yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian yang baik. Dan yang ketiga, jadilah pemimpin yang menggembalakan dengan tujuan untuk membangun dan memulihkan dengan Tuhan. Karena itu, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan dan berjalan dalam jalan yang benar, saling menghargai dan mendukung pemimpin rohani yang diangkat dan dipilih Tuhan, supaya kita benar-benar terjadi pemulihan antara umat dengan umat dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk menjadi gembala yang memiliki hati sesuai dengan hatinya Tuhan. Gembala yang menuntun umat untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan menjadi gembala yang punya pengetahuan dan pengertian yang baik dan benar. Karena itu mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.